Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Egindria, NPM 210107047, mahasiswa S1 Kebidanan Reguler Universitas Aisyah Pringsewu. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang alur pemeriksaan kehamilan. Tujuan video ini saya buat yaitu untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah biokimia dan fisika kesehatan. Tujuan utama dari serangkaian pemeriksaan kehamilan adalah untuk menjaga agar kehamilan sehat. Tak hanya untuk mengevaluasi kondisi ibu dan janin, pemeriksaan kehamilan juga penting untuk memantau tumbuh kembang janin dan mendeteksi sedini mungkin adanya kelainan baik pada ibu maupun janin. Rangkaian pemeriksaan kehamilan yang perlu dijalani ibu hamil ialah tes darah. Pemeriksaan darah lengkap merupakan salah satu jenis tes darah rutin yang dilakukan dokter ketika melakukan pemeriksaan kehamilan. Tujuannya ialah untuk mendeteksi kelainan yang mungkin dialami ibu hamil atau janin. Selain pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan juga dilakukan dalam tes darah, yaitu yang pertama, tes golongan darah. Tes golongan darah bertujuan untuk mengetahui golongan darah dan resus ibu hamil, guna mengantisipasi kemungkinan adanya perbedaan resus antara ibu hamil dengan janin. Bila hasil tes darah menunjukkan bahwa Anda memiliki resus negatif dan janin memiliki resus positif, ada resiko untuk terjadi inkompatibilitas resus. Kondisi tersebut akan menyebabkan bayi anemia akibat pencahayaan sel darah, anemia hemolitik ketika ia lahir. Akibatnya bayi mengalami penyakit kuning. Yaitu yang kedua, hemoglobin atau yang disebut Hb, ialah protein kaya zat besi yang ditemukan di dalam sel darah merah, memungkinkan sel darah merah untuk mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dibuang melalui paru-paru. Setiap ibu hamil perlu menjalani pemeriksaan Hb untuk mendeteksi apakah terdapat penyakit anemia atau kurang darah. Anemia perlu dicegah dan diobati karena dapat mengganggu kesehatan ibu dan janin. Anemia juga dapat meningkatkan resiko terjadinya kelahiran prematur, keguguran, berat badan lahir rendah, dan pendarahan postpartum. Yang ketiga yaitu tes gula darah. Tes gula darah ialah bagian dalam pemeriksaan kehamilan rutin. Pemeriksaan ini sangat penting untuk mendeteksi apakah ibu hamil mengalami diabetes kehamilan. Ibu hamil lebih beresiko untuk menderita diabetes selama hamil bila mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, memiliki riwayat diabetes pada kehamilan sebelumnya, atau memiliki riwayat penyakit diabetes sebelumnya. Yang keempat yaitu screening penyakit infeksi. Dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat banyak infeksi pada ibu hamil. Screening penyakit infeksi termasuk hepatitis B, sifilis, HIV, dan TORCH. Semakin cepat terdeteksi infeksi dapat semakin cepat diobati. Selain untuk mencegah resiko penularan pada janin, pemeriksaan ini juga penting dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya penularan infeksi pada pasangan. Yang kelima yaitu pemeriksaan genetik. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan apakah Anda memiliki kelainan genetik seperti thalassemia yang beresiko diturunkan kepada janin. Selanjutnya yaitu tes urin antenatal. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap sampel urin ibu hamil, tujuannya mendeteksi apakah ibu hamil mengalami gangguan tertentu seperti preeklamsia, infeksi saluran kemih, atau diabetes. USG atau ultrasonografi dilakukan setidaknya 3 kali selama masa kehamilan, yaitu pada trimester pertama, pada usia kandungan 10-14 minggu, bertujuan untuk menentukan usia kehamilan dan mendeteksi kemungkinan hamil kembar atau kelainan pada janin, misalnya sindrom Down. Pada trimester kedua, dilakukan pada minggu 18-20, bertujuan untuk menentukan apakah terdapat kelainan bawaan atau kongenital pada janin, misalnya kelainan jantung bawaan dan cacat tabung saraf. Pada trimester ketiga, pemeriksaan USG di kehamilan minggu ke-32 atau memasuki trimester ketiga dilakukan bila plasenta berada di atas tulang serviks. Pemeriksaan USG bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya kondisi plasenta previa. Selain itu, USG juga digunakan untuk mengetahui berat badan bayi, jenis kelamin, posisi bayi, dan menilai jumlah air ketuban. Pemeriksaan kehamilan sebaiknya dilakukan secara teratur agar kesehatan Anda dan janin dapat terus terpantau.
Oleh karena itu, usahakan untuk tidak melewatkan jadwal pemeriksaan kehamilan. Selain rutin menjalani pemeriksaan kehamilan, terapkan juga pola makan sehat dan bergizi seimbang. Konsumsi vitamin prenatal sesuai anjuran dokter, minum air putih yang cukup, lakukan olahraga ringan secara rutin dan istirahat yang cukup agar kehamilan Anda tetap sehat. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang alur pemeriksaan kehamilan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.